Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana ketua kelas? Apakah teman-temannya sudah bergabung semua? Ada satu orang Bu dah hadir. Oke, apa alasannya kalau bisa? Sakit Bu. Oh, sakit ya? Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin nanti ada surat sakitnya. Bagaimana semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, saya rasa kalian sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Jadi kalau kalian sudah siap, berarti kalian harus semangat. Oke, Ibu mau tanya terlebih dahulu, ya. Apakah ada di sini yang bisa hidup tanpa listrik? Tidak ada, Ibu. Keseharian saya pasti listrik. Mulai dari nonton TV, main HP, semua listrik. Oke, jadi di sini kehidupan kita saat ini tuh benar-benar berpengaruh dan bergantung pada listrik ya. Contohnya misalnya di malam hari kita pasti butuh lampu untuk penerangan di rumah. Nah itu disebabkan karena apa? Karena adanya listrik. Nah kemudian misalnya kalian mau main game tapi lowbat HP-nya. Untuk dapat mengisi daya HP, kalian butuh apa? Butuh listrik untuk menambah daya handphone kalian. Nah, maka dari situ kita akan membahas mengenai medan listrik yang kemarin kita sudah bahas tentang arus listrik dan juga listrik statis serta listrik dinamis. Oke. Nah, dari situ apakah masih ada yang ingat apa itu listrik? Ya, silakan. Listrik yang dipakai menyalakan lampu, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Apa itu listrik? Oke, jadi listrik itu merupakan sesuatu yang di dalamnya itu berisi muatan-muatan. Ada berapa muatan anak-anak? Ada? Ada dua. Ada muatan positif dan muatan negatif. Oke, ada muatan positif yang disimbolkan dengan lambang tambah atau plus, sedangkan negatif yang dilambangkan dengan lambang minus atau kurang. Nah, di dalam medan listrik ini, ya, listrik itu dia membutuhkan suatu daerah atau jalan atau tempat begitu untuk bisa mengalir. Listrik itu tidak bisa mengalir misalnya seperti ini ya. Kalian duduk berdua gitu. Tanpa adanya wadah atau tanpa adanya tempat untuk kalian baku bicara, kan nggak bisa bicara kayak gitu. Jadi listrik itu seperti itu, tidak ada tempat untuk mereka connect. Kalau nggak ada tempatnya memang kayak begitu. Nah, dimana di sini saya akan membahas bagaimana sebenarnya medan listrik itu. Nah, misalnya ada suatu benda, dia memiliki muatan. Di mana benda pertama saya anggap ini adalah benda A. Kemudian yang kedua itu ada benda B. Di mana masing-masing benda ini ada muatannya. Maka apa yang terjadi ketika benda A dengan benda B ini saya dekatkan? Apa yang terjadi ketika bendanya itu ada muatannya? Saling tarik menarik. Oke, saling tarik menarik dan saling tolak menolak. Nah, hal tersebut diakibatkan karena apa? Karena adanya gaya yang kalian kenal dengan gaya elektrostatis. Oke, jadi adanya tarik menarik dan adanya tolak menolak. Nah, di mana ya daerah inilah yang disebut sebagai medan listrik atau tempat atau daerah serta wilayah untuk mengalirkan gaya-gaya listrik tersebut yang dimana terdiri dari muatan-muatan. Yang kalian ketahui ada dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, dimana arah dari muatannya ini berbeda, oke? Jadi kalau dia muatan positif, dia arahnya itu dia keluar, oke? Atau dia menjauhi. Nah, kalau dia negatif, jadi dia arahnya sebaliknya adalah arahnya ke dalam. Pintar. Nah, kalau misalnya muatan positif saya dekatkan dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi di sini bagaimana arahnya? Berarti
kalau dia positif, dia akan menjauhi, ya kan? Tapi kalau negatif, dia akan mendekati. Jadi begini arahnya. Oke. Nah, kalau misalnya muatan positif, saya dekatkan dengan muatan positif. Nah, apa yang terjadi? Akan saling tolak menolak. Oke, terjadi gaya tolak menolak. Berarti di sini dia akan sama-sama arahnya tuh menuju keluar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam suatu medan listrik itu, dia memiliki besar medan listrik yang biasa kita kenal dengan kata atau kalimat kuat medan listrik. Oke. Nah, di mana kuat medan listrik itu dia berpengaruh terhadap gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Oke, di mana misalnya tadi di sini ada sebuah benda. Ya, sebuah benda, ada dua benda yang bermuatan. Anggaplah di sini ada muatan, berarti ada Ki A dan juga ada Ki B, dipisahkan oleh suatu jarak. Nah, saya simbolkan dengan R. Oke, jadi jaraknya ini adalah RA B. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa kuat medan listrik itu sangat berpengaruh terhadap gaya listriknya, baik itu gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik. Maka untuk gaya listrik dapat kita tuliskan ya, FAB itu sama dengan konstanta listrik dikali dengan muatan yang berada pada benda A dikali muatan yang berada pada benda B per jarak A B pangkat 2. Nah, ini kita kenal sebagai rumusan dari gaya Lorentz. Oke, dipahami? Nah, bagaimana dengan medan? Bagaimana dengan medan yang berada di antara benda A dengan benda B ini? Maka medan itu disimbolkan dengan E. Oke. EAB sama dengan gaya yang dimiliki oleh kedua benda ini dibagi dengan muatan yang ditanyakan. Nah, contohnya misalnya, oke, saya bawa ke sini. Contohnya, ketika saya ingin mengetahui berapa medan listrik yang berada pada benda A, maka dapat saya tuliskan EAB itu sama dengan FAB per muatan yang berada pada benda A. Nah, bagaimana perumusan selanjutnya? Di mana EAB sama dengan, kita kasih masuk ya rumusan ini, konstanta listriknya dikali dengan muatan listrik A dikali dengan muatan listrik B per jarak AB pangkat 2 per muatan yang ditanyakan atau muatan yang berada pada benda A. Sehingga untuk muatan A dengan muatan yang berada di bawahnya itu bisa habis. Oke, kita habiskan. Maka medan listrik yang berada pada benda A ini yaitu konstanta listrik dikali dengan muatan yang berada pada benda B per jarak A dan B pangkat 2. Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mengetahui juga berapa medan listrik pada benda B, sama halnya seperti kita mencari rumusan ketika kita ingin mengetahui berapa medan listrik di benda A. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ada yang mau ditanyakan dari rumusan serta pembahasan kita? Atau semuanya sudah dipahami? Oke. Jadi, perumusan ini digunakan pada sebuah muatan titik, ya. Nah, apa yang maksud dengan muatan titik? Muatan titik itu yaitu muatan yang terpisah oleh satu jarak, di mana dia itu
dia itu tidak berpengaruh terhadap muatan-muatan lainnya. Maksudnya di sini adalah, jadi dia tuh berbentuk seperti titik-titik. Jadi misalnya ada sebuah muatan di titik A, kemudian ada sebuah muatan di titik B yang kemudian dipisahkan dengan jarak R. Ini merupakan sebuah muatan titik. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa ada muatan di lempeng sejajar, berarti itu dia terdapat memang ada wadah atau tempatnya tersendiri, di mana gambarannya itu misalnya seperti ini. Nah, jadi artinya dia itu memiliki tempat tersendiri atau wadah tersendiri di dalam suatu benda seperti itu. Oke? Baiklah, kalau misalnya sudah dipahami semua, di mana Ibu akan membagikan beberapa kelompok ya. Kalian menjadi ini bisa menjadi 2 kelompok ya. Mungkin untuk Aldi dan Indah bisa menjadi 1 kelompok, dan Widya Wati dan juga Ida bisa menjadi 1 kelompok. Jadi ini adalah LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang kalian akan kerjakan. Baiklah, mungkin bisa dilihat untuk permasalahan di nomor 1. Nah, untuk permasalahan di nomor 1 itu ada bentuk soalnya dalam bentuk cerita, di mana 3 buah muatan yang terletak pada titik A, B, dan C. Jadi di sini kalian itu pertama harus membuat skemanya. Bagaimana muatan-muatan yang terletak pada titik A, titik B, dan titik C. Nah, kemudian kalian kaitkan dengan jarak antara A, B, kemudian B dan C itu adalah 3 cm. Oke? Jadi di situ kalian harus memberikan garis lurus seperti ini untuk mempermudah. Dimana misalnya tadi ada A, B, dan C. Setelah itu dia berjarak, jadi kalian bisa mengaitkan dengan garis lurus seperti ini. Kemudian berikan berapa jaraknya. Nah, oke? Nah, setelah itu kalian tulis apa yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini adalah jarak dan juga besar muatan. Kemudian kalian perhatikan apa yang harus kalian tentukan. Misalnya di sini ada, tentukanlah gaya yang bekerja pada muatan titik B jika muatan titik C itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Jadi dari persamaan ini, kalau kita ingin menentukan sebuah gaya yang bekerja, kita menggunakan rumusan yang mana? Yang ini ya. Karena jelas F itu adalah simbol dari gaya. Oke, dipahami semuanya? Ya, paham. Kalau begitu silakan untuk dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Jadi kayaknya muatan positif semua kayaknya. Oh iya di, iya muatan positif di. Positif. Terus jaraknya juga B sama dengan BC titik cm. Nah tadi ditanyakan itu kan tentukan gaya di. Gaya. Gaya muatan. Baiklah, sudah semua ya? Sudah Bu. Oke, dari kelompok yang pertama dan kedua, apakah ada yang bisa menjawab untuk nomor 1-nya? Oke, dari kelompok pertama, silakan dihapus dulu ya papannya, baru di. Iya.
kelompok pertama ya. Nah, di sini terdapat yang saya lihat itu terdapat banyak kekeliruan. Nah, kekeliruannya di mana? Yang pertama ya, kekeliruannya itu berada pada R. Oke, di R-nya ini harusnya pangkat 2. Oke. Dimana di sini harusnya pangkat 2. Oke, jadi di sini harusnya di sini juga harusnya pangkat 2 ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ada yang bisa lihat lagi ada kekeliruan di sini? Oke, kekeliruannya itu ada lagi pada R-nya. Ya, di mana di soal itu kan diketahui bahwa di sini 3 cm. Ketika kita ubah menjadi meter berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, jadi tidak seperti ini ya. Jadi kita hapus pangkat 2-nya di sini, kita tambahkan minus 2 pangkat 2. Nah, setelah itu kalau misalnya di sini 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 berarti di sini 9 kali pangkat minus 4. Oke, bagus. 9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, keliruan terbesar di sini yaitu kita harus mengetahui apa yang diketahui. Oke, yang diketahui pada soal itu adalah Ki A, Ki B, dan juga Ki C. Jadi di sini Ki B-nya bisa kita masukkan nilainya. Oke? Ataukah kalian bisa melakukan prosedurnya seperti ini, tetapi Ki B-nya kita kalikan dengan pada hasil terakhir. Jadi misalnya dia seperti ini, bisa Ibu tuliskan 2 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 4 kali 10 pangkat minus 4 Ki B. Bisa seperti itu ya. Nah, ketika kita kali masuk hasilnya sama seperti yang di atas, sehingga kita kasih masuk saja 2 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 4 kali 10 pangkat minus 6 Ki B. Ki B-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 7. Oke. 2 kali 10 pangkat minus 7. Nah, jadi kita tinggal kali masuk saja seperti ini ya. Nah, 2 kali 2 adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 2 kali 4 adalah 8 kali 10 pangkat
Nah, sehingga 4 tambah 8 ya mohon maaf. Ibu pangkat. Iya, pangkatnya ya kita kurang ditambahkan, berarti 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 itu adalah 4 kali 10 pangkat min minus 11. 11 atau 13? Min 13. Nah, begitu juga 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 yaitu 8 kali 10 pangkat min Minus 13. 13. Sehingga hasilnya 4 ditambah 8 12. yaitu 12 dikali 10 pangkat min 13. Nah, oke? Dipahami? Ya, Ya, Ibu. Bu. Oke. Untuk soal selanjutnya itu menjadi tugas di rumah kalian masing-masing ya. Ya, Ibu. Nah, kalau begitu ini juga sudah jamnya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa kalian pahami. Kalau begitu, semuanya jangan lupa bahagia ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, Ibu permisi dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tadi